ada scene aku ke kandang ayam karena udah semalam kan. Aku makan ayam terus kan udah mateng kan, mateng tapi masih ada kulitnya, masih ada bulunya, masih ada kepalanya, masih ada apa-apanya, masih kayak ayam mati. Ayam utuh ya? Iya masih kayak ayam utuh. Aku kalau itu sih aku udah muntah-muntah, aku nggak bisa scene-nya. Halo Sobri, kali ini kita sudah kedatangan dua di antara pemain dari film Sumala. Kalau kemarin sempat nonton episode podcast tentang Sumala juga, tapi dengan Kak Luna Maya. Nah sekarang kebetulan kedatangan Kak Darius sama, kamu siapa namanya? Makaila, itu alasan saya karena saya lupa namanya. Makaila, oke. Apa kabar nih Kak Darius? Kabarnya? Baik, yes. Makaila? Baik ya. Biar gampang manggilnya Baba. Baba aja. Manggil siapa aku bang? Oh Baba, oke, Baba, oke. Kalau Kak Darius kesibukannya apa nih Kak? Selain promo film, masih? Baru mau jawab promo film. Oh masih? Udah kecegat. Sebenarnya di periode ini lagi sibuk nyiapin persiapan anak-anak buat berangkat. Leo sama Diego buat berangkat lagi ke Eropa. Lagi nunggu visa. Belum keluar. Musim baru? Iya, Oke. Aku sempat ngelihat kemarin di IG-nya Kak Darius. Kalau drag masih? Enggak ya? Drag masih, kita lagi siapin juga buat akhir tahun. Oke. Motoran masih, Trabas masih. Si Ijo masih, si Ijo? Si Ijo masih. Masih ya? Iya. Kalau Baba? Apa Baba? Sibuk kan enggak sih, pengen ngomong promo juga ya. Promo juga ya? Masih sekolah berarti ya? Masih, kelas berapa kalau boleh tahu? Mau masuk kelas 6. Kelas 6. Oke. Kalau Baba ini kan aku lihat, nggak tahu ya infonya bener apa enggak, kan udah lumayan banyak main film. Lumayan ya. Terutama film-film yang bergenre horor ya kan? Iya. Nah ini ibaratnya kalau di dunianya Kak Darius ini kayak startnya dulu nih, tentang Sumala, apa sih yang menarik buatmu dari film-film kamu yang bergenre horor sebelumnya? Singkat aja, sebelum nanti kita masuk ke situ. Palingan diangkat tahun 1940-an ya. Emang harus logat Jawa. Iya, aku nggak pernah harus belajar juga sama dua karakter aku. Itu aja sih. Oke. Berarti kan ini di backgroundnya tahun 40-an ya kayak sebenarnya. 40-an, terus habis itu menjawab tadi kalau dari sisi Makaila Baba kan tentang adaptasi bahasa sama logat. Kalau dari Kak Darius Kak, yang paling krusial dari karakter yang Kak Darius mainin di film ini tuh apa sih yang paling krusial banget? Sujiman ya? Sebenarnya berjarak banget sama aku. Sujiman itu kayak melambangkan laki-laki di era tahun 40-an mungkin ya. Awal abad 20 kan itu berarti ya. Hampir masuk ke periode pertengahan. Budaya patriarkinya masih tinggi banget. Terus sangat otoriter. Apalagi dia punya kuasa kan. Karena dia juragan lah istilahnya. Dan mungkin ada keturunan juga. Keturunan ningrat. Jadi perkataan dan pemikirannya dia itu seolah-olah absolut. Oke. Gitu. Dan sangat keras. Keras banget. Jadi itu mungkin yang paling krusial untuk dimainkan. Selain ya sama bahasa Jawanya juga. Lidahnya harus benar. Lidahnya harus adaptasi banget ya. Kemarin sempat ngobrol tentang karakterisasi dari yang dimainin sama Kak Luna Maya. Kalau Kak Darius sama Kak Luna Maya kan sebenarnya udah kenal lama ya. Maksudnya udah pernah beberapa kali ketemu dalam satu project film gitu. Nah di project ini nih nge-recall memori untuk pengenalan karakternya, terus saling mendalami satu sama lain, apalagi berperan sebagai suami istri. Susah nggak sih Kak di film ini? Di sini justru hubungannya atau komunikasinya seolah-olah satu arah kan. Sujiman itu satu arah aja ke Sulastri, dia
Ada sedikit mungkin ketika kita dalam proses reading dan ngebentuk karakter, sebenarnya ada sedikit Sujiman ini tahu bahwa istrinya ini juga bukan orang yang hanya sebagai tempelan aja gitu ya. Istrinya ini juga punya kemampuan, punya kepandaian, punya kecakapan untuk membantu usahanya dia, bisnisnya dia gitu. Tapi karena mungkin istrinya juga punya kekurangan, nggak bisa memberikan keturunan setelah sekian lama mereka menikah. Apa ya, pengakuannya itu nggak tersirat gitu. Jadi ya balik lagi, kerasnya itu ke istrinya ya sangat teramat gitu, sampai akhirnya membuat istrinya mengambil langkah yang ekstrim kan. Gitu. Jadi di sini bukan hubungan suami istri yang romantis, yang bisa dikatakan kalau di era sekarang normal gitu ya. Nggak satu arah banget komunikasinya gitu, dan jelas tertekan, tapi ya karena kepandaiannya, kecerdasannya Sulastri sendiri, dia juga pintar untuk menempatkan diri dan mengambil hati Sujiman dengan caranya dia gitu. Sujiman juga tahu gitu, nih istrinya lagi berusaha atau berupaya melakukan sesuatu gitu. Dia paham betul lah gitu, tapi ya nggak ada, kalau dalam cerita nggak ada pengakuan bahwa dia seseorang yang bisa membuat Sujiman ada di posisi ini sekarang. Itu sama sekali nggak ada gitu. Walaupun di akhir ada twist dari karakter Sujiman sendiri, ada twistnya. Itu nanti itu nonton tuh twistnya biar tahu, kan nggak mungkin gua tanyain sekarang gitu. Makanya nonton. Nah, berangkat dari trailer nih, ini kan horor. Gue juga suka sih sebenarnya, Kak, horor itu suka banget. Dan gue pertama kali nonton visual Kumala ya, yang jahat ya. Iya. Sumala yang jahat ya. Sumala yang jahat tuh emang, wah ini bakalan ngeri banget sih. Apalagi ada nuansa gore ya, kayak di sini tuh ya. Yang menarik adalah, gue pengen nanya nih ke Baba nih. Di beberapa potongan trailer itu, kamu terlihat memakan satu menu yang menurutku nggak wajar ya. Kalau kalian udah pada nonton udah pasti tahu. Oke, itu pasti props lah, katakanlah props. Tapi kan itu asosiasinya. Ya kan, itu diasosiasikan sebagai bentuk yang nggak nyaman gitu. Nah, kamu sendiri dalam menghadapi hal kayak gitu tuh kayak gimana? Apapun, baik yang ayam atau yang kecoa, karena di situ aku langsung kepikiran ke ayam. Nah, itu ya ada, coba aja ceritain. Harus ceritain lagi, oke. Ada scene aku ke kandang ayam karena udah semala kan. Aku makan ayam terus kan udah mateng kan, tapi masih ada kulitnya, masih ada bulunya, masih ada kepalanya, masih ada apa-apanya, masih kayak ayam mati. Ayam utuh ya? Iya, masih kayak ayam utuh. Aku kalau itu sih aku udah muntah-muntah, aku nggak bisa scene-nya. Oke. Aku anaknya teksturan, ya. Dan aku emang ngeliatin aja kayak ayam mati, kayak nggak bisa makan, ada bulu-bulunya. Dan iya, jadinya ayam pop. Ini nggak apa ya dibahas ya? Iya, enggak. Oke. Udah berapa kali. Udah berapa kali? Oke. Iya. Berarti jadinya cancel lah itu ya? Iya, harus diganti. aku nggak bisa, emang. Tapi kalau yang kecoa sih, nggak apa-apa sih, aman-aman aja. Oke. Dia lebih suka kecoa daripada daging ayam. Iya. Nah, kalau kecoa ini gimana tuh? Itu jelo. Oh. Kayak jeli gitu, enak. Enak ya? Tapi bentuknya emang sekilas sih emang mirip banget ya? Tapi enak kalau berapa tek, enak. Enak ya? Sengaja salahin biar makan lagi. Oke. Ini masih di Baba nih. Aku ngebayangin porsi kamu dalam film ini tuh kan di beberapa karakternya kayaknya harus ngedrain energi banget ya. Apalagi kamu berperan dalam beberapa karakter, 2 lah katakanlah. Apa yang kamu persiapkan ketika kamu mendapat skenario yang ini harus beda sih dari mungkin berbeda dari karakter film yang udah pernah kamu mainin. Kamu cara nyiapinnya gimana? Emang ada persiapan reading sih, sama ada coachnya. Emang itu emang susah menurut aku, emang energinya butuh banyak fokus dan susah buat mengendalikan 2 karakter. Emang ya kayak aku cuma bisa dapat 1 karakter ini dong, yang satunya gimana gitu. Apalagi juga gerakannya juga. Emang butuh latihan buat gerakan Kumalanya juga, karena emang cacat. Kalau hubungan sama Bapak Sujiman, sekejam apa dia?
menurut kamu di film itu? Kejam banget. Kejam banget. Kejam banget. Iya. Kalau di filmnya iya, ya, iya, kalau di iya. filmnya, kalau di aslinya. Tapi bener sih Kak, gue ngelihat sepotong yang lu bahkan nyebut nama yang lu sebut itu Kumala ya, yang di teaser itu. Itu aja itu di mata gua itu lu itu sebenarnya memang sebegitu dominan dalam keluarga itu gitu. Nah, apa yang akhirnya lu pasti udah di kehidupan pribadi ada putri kan, punya seorang putri gitu. Ketika berperan di sini sebagai Sujiman dengan menurutku sih emang kadar tanda kutip kekejamannya kepada si Sumala maupun Kumala itu patut ditunggu lah kalau untuk penggemar gore gitu. Nah, susah nggak sih Kak lo beradaptasi? Ya oke lah, pasti seorang aktor pasti punya daya untuk memisahkan oh ini kehidupan pribadi gua, ini cuma acting gitu. Gimana adaptasi lo sih ketika berperan di film ini dengan karakter yang sebegitu keras kepada si anak gitu? Iya, yang menarik ketika dalam proses reading dan pembentukan karakter, Sujiman ini berubah-berubah. Oke. Iya. Nah ini aku belum tahu nih. Oke. Gue mengalami 3 perubahan besar. Oke. Plus 1 waktu big reading. Melengkapi tapi, sebenarnya melengkapi, big reading itu melengkapi. Dan itu sendiri udah menimbulkan pergolakan tiap berubah tuh. Karena gue kalau ngedevelop karakter tuh biasanya masukin logikanya dulu. Oke. Historicalnya, segala macamnya, background dan lain-lain itu. Jadi very logic gitu. Why-nya harus dapat dulu. Kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Sebabnya itu kita cari gitu. Kalau nggak masuk di logika dan nggak membantu untuk jadi akibat di dalam cerita, pasti dipertanyakan terus kan. Itu yang kita cari, kita bentuk gitu. Nah, kebayang ketika udah ngerjain PR-nya, sedang menuju, tiba-tiba berubah lagi gitu. Karena memang cerita ini nggak akan berjalan, Sumala nggak akan ada kalau Sujimannya tidak kuat, nggak punya reason yang kuat juga untuk melakukan satu hal gitu. Dan memang pada akhirnya gue merasa betul bahwa gue sebagai Darius ya merasa betul bahwa ini karakter gila banget sebenarnya. Dan sesadis itu, sekeras itu. Nah pertanyaannya kan kenapa ada manusia yang kayak gitu loh. Yang masih didampingi sama istrinya yang nggak kabur loh. Iya kan? Kebayang kalau itu terjadi hari ini. Gitu. Jadi menarik gitu. Karakter Sujiman itu sangat menarik untuk dibentuk dan dicari sebabnya sampai akhirnya muncul Sujiman yang sekarang yang akan ditunjukkan di dalam cerita gitu. Dan memang ketika gue melihat dari perspektif kacamatanya Darius, ya ada gitu yang orang sekejam ini, sekeras itu, nggak punya hati untuk menunjukkan cintanya ke anaknya, cintanya ke istrinya gitu. Dan sebenarnya ada momen yang harusnya bisa ditunjukin perasaan itu gitu. Tapi emang dia ditahan lagi, kerasin lagi hatinya gitu. Gitu. Jadi ya pada akhirnya ketika proses pembentukan karakternya selesai, di big reading dilengkapi lagi dengan dominasi yang lebih lagi. Ketika mulai syuting, gue ngerasa proses kemarin berubah sampai akhirnya di big reading juga gue kaget-kaget gitu kan. Ada satu arahan yang jelas banget gitu, tapi reasonnya kuat, jadi secara logik kuat gitu. Emang harus ngalamin perjalanan itu untuk membentuk karakter Sujiman. Gitu. Dan ketika sudah masuk ke dalam karakternya, ya semua berjalan dengan sendirinya gitu. Driven by the character gitu kan. Jadi sudah nggak ada pertanyaan lagi, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, nggak solid banget gitu. Ya udah. Ya mudah-mudahan itu nanti terrepresentasikan di filmnya. Gini. Yang paling menarik dari trailer itu kan salah satunya ketika Sujiman ngangkat
tanda kutip anaknya yang cacat ya. Oke, memang mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi karena semua pengkarakteran dari Sujiman udah terbentuk, udah logis banget, jadi udah nggak ada timbul pertanyaan. Cuman mungkin juga pemirsa atau pendengar atau audiensnya dari Sobri bertanya-tanya sebenarnya kenapa sih Sujiman, satu scoop kecil aja, semoga nggak jadi ini ya, semoga nggak jadi spoiler ya. Kenapa Sujiman sampai akhirnya memutuskan untuk membunuh dari bayi itu, salah satu dari bayi itu. Sumala ya itu ya. Yang dibunuh Sumala. Suka ketuker-tuker aku soalnya. Gue aja ketuker. Tuh kan. Oke, yang setelah sekian bulan, yang dibunuh Sumala. Yang tetap hidup Kumala. Sebenarnya ada satu hal reason yang kuat banget yang di trailer belum di reveal. Dan itu juga nanti jadi twist. Kenapa sampai Sujiman akhirnya melakukan itu. Tapi kalau secara logik aja ya, gue coba ngasih gambaran bahwa dengan posisi sebagai Sujiman Juragan yang dikenal, keturunan segala macam, punya nama baik lah, dan dia punya kuasa atas semua gitu, di lingkungan terdekatnya paling nggak. Dia nggak mau nama baiknya tercoreng. Gitu, dia nggak mau punya aib, sehingga tanpa ragu itu, tanpa ragu, dan ini kita bahas juga di proses reading gitu. Apakah Sujiman orang yang pernah bunuh orang dengan tangannya sendiri, atau nyuruh anak buahnya untuk bunuh orang lain, atau seperti apa gitu? Itu kita bahas juga gitu, untuk melengkapi bahwa tindakan itu mungkin dilakukan sama Sujiman. Apalagi di kurun waktu tahun segitu ya. Ya, masuk akal. Masuk akal. Mbak, ya gini Mbak, setelah ngomongin Pak Sujiman dengan kekejamannya ya, ini kan kamu di sini paling kecil baratnya. Iya. Ada kesusahan nggak atau ada kesulitan nggak berperan dengan kakak-kakak nih yang secara umur mungkin lebih dewasa lah, aku nggak nyebutnya lebih tua ya, lebih dewasa dari kamu. Contohnya Pak Sujiman. Gimana adaptasinya, susah nggak atau ada sesuatu yang perlu diceritain? Yang unik-unik misalnya? Dari kecil udah emang syuting kan, udah open ke orang-orang dewasa dan syuting dengan orang-orang dewasa, ya. Jadi udah kebiasa sih, tapi emang butuh reading buat chemistry gimana gitu aja sih. Cuman yang menarik jadi dua karakter ini ya. Ini kali pertama nih buat kamu. Iya. Oh, oke. Terus profesional banget. Profesional banget tuh. Disuruh apa juga ayo. Kecuali yang itu ayam ya. Iya, yang ayam. Oke. Kayaknya aku juga nggak bisa sih kayaknya. Nah, buat Kak Darius sama Baba nih, ada nggak scene yang paling menantang dalam proses syutingnya Sumala ini? Masing-masing. Boleh dari Kak Darius dulu. Kan buruan kali ya. Berapa hari kan? Scene paling menantang sebenarnya ending scene itu karena cukup panjang, jadi berhari-hari dan bahkan sampai pindah lokasi juga di dua set yang berbeda jauh. Satu dengan intensitas hujan dan sejuk cuacanya, satu kering banget, panas dengan matahari yang ada 1000. Bekasi bukan? Tapi bukan, Semarang, kita syuting di Semarang, Demak. Perbatasan Semarang sama Demak. Terus tiba-tiba hujan deras-derasnya bikin becek semuanya di kebun jagung itu. Itu salah satu yang menantang. Sama ada satu scene sebenarnya, scene pendek sebenarnya. Siramannya dia nih, siramannya 7 bulanan Sumala dan Kumala. Itu sebenarnya cuma montas saja, tapi kita nunggu 3 hari untuk bisa take scene itu. Dan kita cuma bisa syuting 20 menit. Karena apa? Karena cuaca, hujan. Jadi udah dijadwalin, udah set, hujan. Besok dipending akhirnya sampai besok, hujan juga hari ketiga, mau nggak mau harus di syuting gitu kan. Ya udah, kita nunggu. Nyuri-nyuri hari itu kita nunggu 7 jam buat take scene itu doang. Do nothing on set. On lock, bukan on set. Location, do nothing. Sampai akhirnya, oke, reda. Ya, prepare segala macam. Ya udah 20 menit doang syutingnya. Untuk beberapa detik. Kalau dari Baba sama Kak Darius sempat baca nggak awal muasalnya cerita ini di tweet? Belum ya? Nggak begitu. Nggak begitu, tapi sempat mendengar gitu ya.
sempet denger ya. Nah, kadang-kadang kan gini Kak, baik itu diadaptasi dari novel ataupun dari cerpen atau apapun, kadang-kadang kan tantangannya film yang diadaptasi itu kan ekspektasi penontonnya udah tahu duluan tentang cerita itu, mereka punya visual sendiri, mereka punya ekspektasi sendiri. Nah, kalau dari kalian berdua, kira-kira apakah ya memang semuanya subjektif ya, tapi kalau menurut kalian berdua apakah ini cukup seimbang dengan treat awalnya gitu ketika divisualin secara lebih proper dengan ya semuanya lah dengan teknis produksi yang lebih matang gitu-gitu Kak. Emang imajinasi orang kan buat baca gitu lebih luar biasa kan, tapi emang pas reading coba buat bikinnya sama lumayan, tapi ya udah. Ya, aku pikir Hitmaker selalu bikin film terutama horor ya. Selalu punya production value yang bagus. Bagus ya, iya. Ya bisa dilihat dari gambarnya. Lalu Baba juga mainnya all out banget. Kasih. Aku pikir dia bisa deliver Kumala dan Sumala dengan sangat baik. Luna pun begitu. Dan ya mudah-mudahan saya juga bisa melengkapi puzzle-nya dengan cukup baik juga. Baik, ya. Dan Mas Rizal juga kelihatan banget dia ngedirect dengan sangat-sangat passionate dan selalu coba untuk achieve yang terbaik dengan pengadeganan, directing dia, dengan shot-shot yang dicoba diambil. Oke. Nah ini pertanyaan template nih, titipan dari kreatif. Ada nggak kejadian horor Kak ketika syuting? Nah, ada nggak? Ini horor. Enggak sih. Kebetulan enggak ya, kebetulan enggak. Cuma yang kita dengar sebelum syuting justru waktu lagi cari lokasi. Oke. Aku juga baru baca tuh tadi. Yang kesurupan kan atau? Iya. Baru baca karena jadi apa namanya ada rilis paroki sebenarnya ya, karena ini relasinya lebih dekat ke produser ya daripada ke pemain kan, karena hubungannya adalah cari lokasi segala macam, kru, report ke director dan produser gitu ya. Jadi ada keluarga dari tim lokasi kayaknya yang kesurupan Sumala. Itu di kampungnya. Jadi mereka datang ke lokasi itu untuk cari set lah ya. Itu ternyata kemasukan dan akhirnya komunikasi si Sumalanya gitu. Dia bilang dia nggak mau ini difilmin. Iya. Tuh, gimana tuh, Baba? Aman tapi ya? Aman. Pas tidur malam gitu aman? Aman Oh, sih. aman. Ya udah. Ya udah lah ya, oke. Tapi udah diberesin. Udah, bikin inilah selamatan. Oke, delas ini. Ini juga template juga. Misalnya nih, sebutin satu alasan kenapa harus nonton Sumala. Ayo kamu dulu. Ya, ayo, kenapa ayo? Flashback. Pasti udah ditanyain berkali-kali. Nih, kenapa Baba harus nonton? Lagi. Karena ada Baba. Ada aku, ada Bapak Darius, Bu Luna. Kak Darius, Kak Luna. Iya, kakak. Kita kakak kamu. Ada kes kru Pak Rizal, Pak Rocky, keren dan semuanya bekerja keras dan paid off. Iya. Buat yang suka film horor ya ngasih warna yang lain lagi lah. Dengan tadi unsur gore-nya, thrillingnya juga gitu, dan ya menarik ngelihat perubahan dia ketika jadi Sumala. Nah, perubahan Baba kan penasaran aku. Baba tuh kayaknya anaknya kalem, baik gitu kan, manis banget, begitu jadi Sumala pantesan gue bunuh kata Sujiman. Oke, coba deh. Nah, kalau mau nonton kapan mulai bisa ditonton? 26 September 2024. Ya. 26 September ya. Di bioskop ya. Sekarang tanggal sebulan lagi di bioskop guys, jangan nonton bajakan. Susah nih bikinnya tuh, makan ayam itu sampai diganti loh. Oke, thank you Kak Darius, Makaila sudah hadir di Brilio untuk cerita-cerita sedikit tentang film Sumala dan Kumala. Kalau memang penasaran, tonton tanggal 26 September 2024 di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Ya wes, terima kasih aku tutup sampai di sini. Makasih Kak Darius, makasih Makaila. Jangan lupa subscribe channelnya Brilio Video Indonesia dan sampai jumpa. Bye. Bye.